Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di hari yang tenang ini, kami mewakili dari Karavan Cendikia, kemudian Hima Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, penerbit Komunitas Bambu, dan Heuristik ID. Kita berupaya untuk menyelenggarakan sebuah bincang buku sebagai kenang-kenangan untuk mengingat kembali jasa, hayat, dan juga karya dari Pak Teja Bayu. Kita berupaya untuk mengapresiasi seperti apa hayat dan juga karya dari beliau. Oleh karena itu, kita berupaya untuk membincangkan salah satu memoir kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu Mutiara di Padang Ilalang. Tanpa membuang banyak waktu, dengan semangat proklamasi dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, kami meminta Mas Rizal dari penerbit Komunitas Bambu untuk sedikit memberikan sambutan untuk bincang buku hari ini. Silakan Mas Rizal. Ya, terima kasih Mas Daya, teman-teman sekalian di Malang dan di Jogja, juga teman-teman yang datang. Banyak saya lihat dari peneliti, sahabatnya Pak Teja Bayu. Tadi juga saya mendapat WA dari Ibu Tuti ingin bergabung, mudah-mudahan sudah bergabung. Kalau mungkin nanti bergabung bisa memberikan juga sepatah dua patah kata. Saya pertama kali terakhir bertatap muka dengan Pak Teja Bayu itu bulan Agustus tahun 2019 dalam sebuah acara di Galeri Nasional. Waktu itu saya menjadi narsum untuk membahas membahas lukisan Pak Sujoyono ya, yang dibuat atas pesanan Bang Ali di dinding bekas Stadhuis atau di Kota Tua yang kemudian menjadi Museum Sejarah Jakarta tentang penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Saat itulah kita ketemu, ngobrol-ngobrol sedikit, tapi tidak membicarakan sama sekali tentang memoirnya. Walaupun saya sempat beberapa kali kesempatan dapat bocoran tentang memoirnya ya, karena saya pikir ceritanya itu menarik karena disampaikan dengan cara yang agak berbeda, terutama dengan humor ya. Berbeda kalau kita baca banyak memoir tentang para penyintas. Nah, yang paling menarik juga Pak Teja Bayu ini penyintas yang menurut saya pangkatnya tinggi karena dia penyintas dari masa revolusi kemerdekaan sampai bagaimana kata revolusi tahun 1965 dan dengan pembuangan termasuk di dalamnya rekam seperti di Pulau Buru. Nah, waktu terakhir pertama kita mulai bicara tentang penerbitan memoir, saya waktu itu ditelepon dan saya sempat bilang, Pak Teja, apa nggak lebih baik kita nggak usah bertemu langsung, tapi Zoom saja. Dia berseloroh bilang, saya ini alumni pandemi, saya pikir, tapi cara dia jawab itu menurut saya menarik ya, karena dia bilang, saya alumni Pulau Buru gitu, seolah-olah dia kebal, tapi kemudian dia bilang, ya kamu betul gitu, mungkin dulu waktu saya masih muda saya kebal berbagai penyakit, siksaan, derita, tapi sekarang sudah tua, mungkin nggak kebal lagi terhadap berbagai macam penyakit. Jadi kita banyak bertelepon-telepon, WA, secara bergonta-ganti, saling bersilangan dengan Ibu
Tuti juga sampai akhirnya buku itu terbit ya, mendekati akhir tahun. Waktu itu sempat juga ada rencana, ini juga kami sesalkan, dengan Cisco untuk buat hari Valentine itu mendiskusikan buku memoir Pak Teja Bayu ini, tapi kemudian tidak bisa. Karena Pak Tejanya juga sudah mulai sakit ya. Jadi kami senang sekali hari ini tidak ada, nggak bisa mengikuti acara ini. Dan sebelumnya juga saya sudah menerima informasi bahwa dari Ibu Nur yang merekomendasikan sekali buku ini, mudah-mudahan Bu Nur juga ikut hadir ya di sini. Nur Sabani, karena kita sedang mengerjakan beberapa buku Ibu Nur dan Ibu Saskia. Baru saja hari ini terbit buku kedua dari Bu Saskia dan Bu Nur bersama Pak bersama Melvin Unfoldment, terjemahan sampai dari percetakan, yang merekomendasikan naskah Pak Teja Bayu. Ini juga bahwa naskahnya unik karena dihadapi dengan masalah-masalah dihadapi dengan cara humor ya. Mungkin itu juga kalau ingat Gus Dur mungkin cara bertahannya mungkin seperti itu kali ya. Tapi saya juga senang karena beberapa memoir yang kami terbitkan di komunitas Bambu juga ada memoir penyintas dari kamp konsentrasi Nazi, perlindungan Lubis, 4 kamp, dan cara membaca memoir Pak Teja Bayu yaitu humor yang kuat dan jarang memang kita temui humor yang kuat, memoir dengan humor yang kuat di tengah pengalaman yang begitu pedih waktu Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Nazi gitu. Sepertinya kita juga agak sukar menemukan seperti bagaimana Pak Teja Bayu mengungkapkan pengalamannya yang menyedihkan ya. Tapi mungkin saya pikir dengan cara begitu kita justru bisa melihat betapa kerdil dan rumpilnya kita gitu melalui humor, hingga kita bisa menertawakan kerumpilan kita itu ya. Jadi itu yang membuat saya pikir kelebihan dari Pak Teja Bayu dan memoirnya. Mungkin nanti teman-teman bisa membahas lebih jauh. Mas Kuncoro, terima kasih sudah beberapa kali terlibat dalam diskusi buku kami di komunitas Bambu. Begitu juga Mas Sisko, terima kasih juga sudah beberapa kali bukan hanya terlibat, malah menjadi produser dari acara-acara diskusi buku komunitas Bambu. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga Pak Teja Bayu, Ibu Tuti, editor Mbak Agung Tri, kemudian merekomendasikan dan mendorong agar buku ini juga bisa terbit di komunitas. Selainnya saya pikir ya kita berdoa semoga Bapak Teja Bayu pergi ke surga dan keluarga yang ditinggalkan tabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, terima kasih kami sampaikan pada Mas Rizal atas sambutannya, dan kita juga banyak berdoa semoga arwah dari Pak Teja Bayu diterima dan dapat diterima di surga. Untuk acara inti pada bincang buku hari ini akan dipandu oleh Andika Yuda Pratama. Beliau saat ini menjadi salah satu staf pengajar di Prodi HKN Universitas Negeri Malang, serta salah satu peneliti dari Karavan Cendekia. Monggo Mas Andika. Baik, terima kasih Mas Daya atas kesempatannya. Saya ucapkan dulu selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa untuk bertemu dalam forum virtual.
membahas atau berbincang buku dari karya Pak Teja Bayu yang berjudul Mutiara dari Padang Ilalang, catatan seorang penyintas, yang hari ini dibuka oleh host kita, dan tadi Bang Rizal sudah membuka forum kita hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan 2 pemateri yang sudah siap ya untuk mengisi diskusi hari ini. Yang pertama adalah Mas Kuncoro Hadi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Kuncoro. Selamat sore Mas Andika. Oke, Mas Kuncoro. Mas Kuncoro adalah beliau saat ini sebagai staf pengajar di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang Mas Kuncoro. Pembicara yang kedua yang sudah siap di tengah-tengah kita sejak pukul 2:30 tadi, Mas Sisko FX Domini BB Hera. Selamat sore Mas Sisko. Sugeng Sonten, selamat sore semuanya. Beliau peneliti sejarah di CCFS Universitas Brawijaya Malang. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya ya, saya mengajak kita semua yang ada di forum untuk sejenak berdoa, mendoakan arwah beliau, semoga amal kebaikan beliau diterima dan seluruh dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kita sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Semoga karya Pak Teja Bayu abadi dan bisa kita jadikan pembelajaran semua. Terima kasih, hari ini kita akan berdiskusi terkait karya beliau, Mutiara dari Padang Ilalang. Mungkin ketika kita mendengar, membaca kisah-kisah penyintas akan punya daya tarik sendiri ya, karena perspektif yang disampaikan akan sangat menarik, tidak hanya ngomong secara sejarah umum, tapi selalu akan menampilkan kisah-kisah unik, sejarah-sejarah kecil yang barangkali ini membantu kita untuk memahami fenomena mengenai 65 dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja diskusi ini kita mulai dengan pembicara pertama, nanti Mas Kuncoro, terus nanti dilanjutkan oleh Mas Sisko. Bukan Sisko dulu ya yang ngomong pertama. Kayaknya Mas Kuncoro dulu saja. Oke, Mas. Oke, baik. Oke, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Mas Kun. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Mungkin saya tidak akan terlalu detail karena yang akan detail nanti Mas Sisko sudah menyiapkan presentasinya bahkan gitu ya. Saya hanya ingin menceritakan awal dulu bahwa mungkin hari Rabu, yaitu saya dengan Mas Sisko, tiba-tiba saya mendengar kabar meninggalnya Pak Teja Bayu. Kemudian saya berpikir bahwa karena memang dulu sempat akan ada diskusi bukunya dan nampaknya karena kondisi beliau yang sakit dan kemudian tertunda, saya bilang ke Mas Sisko bahwa karena dulu Mas Sisko yang akan membedah buku ini, saya bilang bahwa ini harus kita diskusikan gitu ya. Ya Mas Sisko bilang iya ya, harus didiskusikan dan secepatnya gitu ya. Jadi sekaligus untuk mengenang beliau yang luar biasa menuliskan satu catatan memoir yang detail, walaupun memang kalau kita lihat selama ini bahwa banyak sekali ekstapol yang memang sudah menuliskan memoir gitu ya, dan Pulau Buru menjadi salah satu catatan paling tebal biasanya berkaitan dengan memoir tapol politik Orde Baru terkait dengan peristiwa 65. Jadi ini khas memang buku memoir Pak Teja Bayu yang bersifat sangat, ya namanya memoir gitu ya, bersifat sangat personal, ada detail yang membuat ternyuh tentang kekerasan. Ketika kita baca banyak memoir-memoir tentang tragedi 65 itu biasanya memang ada detail kekerasan yang juga disuguhkan, dan terkadang bikin, kalau saya bilang ya memang bikin ternyuh dan bisa bikin kita menangis gitu ya.
bahwa pernah terjadi tragedi besar yang sangat luar biasa, menghancurkan betul-betul kemanusiaan gitu menurut saya gitu ya. Dan sekaligus seperti yang disampaikan oleh Bung Rizal tadi ya, beberapa memoir itu justru menghadirkan humor yang satir gitu ya, yang membuat kita pembaca itu tersenyum atau tertawa tapi dengan getir gitu ya. Kita tersenyum gitu ya, tapi kita mungkin juga tertawa gitu, tapi itu tawa yang getir. Ya, tapi memang kalau kita lihat kisah humor tadi yang disampaikan memang menurut saya menjadi itu bagian dari proses healing yang penting bagi penulisnya, bagi para penyintasnya gitu. Jadi itu bagian dari mekanisme mereka untuk bukan berjarak tetapi paling tidak bisa bertahan gitu ya dalam ingatan, dalam kekerasan yang pernah mereka alami, lalu kemudian mereka sampaikan mungkin dengan cara humor. Itulah proses healing bisa dilakukan. Dan sebenarnya ada hal yang menarik juga terkait dengan memoir-memoir, tidak semua tetapi beberapa memoir Ekstapol itu memang menunjukkan sisi buruk dan baik manusia gitu ya. Termasuk menurut saya yang cukup menarik adalah termasuk juga memoirnya Pak Tejo Bayu itu membuka semacam otokritik terhadap, ya karena ini berkaitan dengan Ekstapol, kemudian ada narasi besar soal komunisme dan partai komunisme, itu otokritik bagi Partai Komunis Indonesia berikut underbow-nya, bahwa institusi yang ada itu yang kemudian dilarang itu bukan sebuah institusi yang tanpa kelemahan. Kata Leclerc itu dulu ada judul yang menarik, raksasa berkaki lempung gitu ya. Jadi Pak Tejo Bayu juga sebenarnya juga di dalam memoirnya sedikit banyak mengkritik. Dan itu bisa kita kalau secara luas kita bisa baca bukunya Sudirman yang tentang otokritiknya itu, tapi juga kalau mungkin juga saya jumpai juga misalkan dalam memoirnya So Gyo-chan tentang G30S dan kejahatan negara. Jadi kekerasan mereka yang mereka alami itu sekaligus menunjukkan bahwa sejak tahun 65 sampai ya munculnya kekerasan itu dan tragedi itu, kemudian ada semacam refleksi bahwa partai yang selama ini dalam bayangan mereka itu besar dan agung dan disebut juga dulu dengan partai yang merakyat gitu, tapi ternyata memang juga mengalami terdapat kelemahan gitu ya, ada kelemahan yang muncul di internal gitu ya. Jadi itu kemudian ya itu mungkin bagian dari kekecewaan, tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa ya memang ada kelemahan yang ingin disampaikan. Terus kemudian yang menurut saya juga penting terkait dengan memoirnya Pak Tejo Bayu adalah dia cukup, walaupun porsi paling besar dia bicara soal Pulau Buru, tetapi dia juga menjelaskan cukup detail juga menurut saya terkait dengan kamp konsentrasi yang lain di Jawa. Satu, Nusa Kambangan yang kita sudah kenal sebagai tempat tempat pembuangan gitu ya. Sampai sekarang juga tempat penahanan kriminal gitu ya. Sejak era kolonial sudah dipakai. Kemudian juga yang paling penting menurut saya itu juga dia menjelaskan juga tentang Benteng Ambarawa. Mungkin di beberapa catatan Ekstapol mungkin juga ada, tetapi secara umum dua tempat ini, Nusa Kambangan dan Benteng Ambarawa, itu tidak terlalu banyak dibicarakan gitu ya. Kita tahu bahwa dalam catatan Amnesty International itu di Nusa Kambangan, jadi Nusa Kambangan itu bukan sekedar pulau antara gitu ya, pulau yang hanya sekedar dulu tahun 66 kemudian dipakai untuk kemudian ditempatkan para Ekstapol kemudian diangkut ke Pulau Buru, itu rata-rata kan seperti itu. Tapi sebenarnya Pulau Nusa Kambangan sendiri menjadi tempat yang permanen untuk pembuangan para tahanan politik gitu ya. Karena pada tahun 70-an ada, ini catatan Amnesty International, ada sekitar 4.800 yang ditahan di sana. Kemudian kira-kira tahun 70-an memang sebagian besar itu dibawa ke
Pulau Buru, kemudian tetapi masih ada yang tersisa di sana sampai tahun 76 itu ada sekitar 2.376. Jadi Nusa Kambangan sendiri menjadi bagian dari tempat pembuangan, tidak hanya sekedar tempat pemberhentian, tidak hanya sekedar tempat transit sementara ketika orang-orang kemudian para tahanan politik itu dari klasifikasi B sampai A itu dibuang ke Pulau Buru. Jadi Nusa Kambangan juga menjadi bagian dari tempat penahanan di mana ada beberapa penjara di sana, mungkin kita juga sudah banyak mendengar dan itu juga dicatatkan oleh Pak Tejo Bayu, menampung beberapa tahanan dari seluruh Jawa gitu ya, dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan asal daerah, misalnya dari Jogja, dari Jawa Tengah nanti juga detail dari beberapa kabupaten, dari Jakarta dan segala macam. Kemudian mereka juga di sana dipekerjakan juga di dalam karena di sana ada juga perkebunan karet gitu ya. Itu juga menjadi buruh paksa gitu ya, kira-kira demikian. Sampai tahun 76 kira-kira seperti catatan Amnesty International tadi ada sekitar 2.000-an yang masih ada di sana. Dan di Pulau Buru mungkin lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang di Nusa Kambangan, dan baru kira-kira tahun 79 itu dibebaskan gitu. Dan sekali lagi tambahan lagi kemudian Benteng Ambarawa itu juga menjadi tempat penahanan khusus tahanan militer gitu ya, dan Pak Tejo Bayu menyebutkan Tambil gitu ya, karena dia juga orang sipil tapi juga ditempatkan di sana, dan rata-rata memang tidak banyak juga yang meneliti sampai detail Benteng Ambarawa itu menjadi sebagai salah satu tempat penahanan khusus militer, terutama memang banyak sekali angkatan darat terutama yang ditahan di sana. Beberapa catatan menunjukkan, karena saya juga meneliti soal penahanan di Jawa Tengah, itu dari Kodam Diponegoro lebih banyak juga yang dibawa ke sana, Cakrabirawa juga banyak yang dibawa ke sana, ke Benteng Ambarawa itu ya, yang sampai sekarang juga sebenarnya walaupun sudah bangunannya tidak sudah agak terbengkalai, tapi masih difungsikan di beberapa bagian dan tidak mudah juga masuk ke sana. Dan terakhir itu menurut saya yang ingin saya sampaikan, tapi yang jelas bahwa buku ini menjadi, ya kita beruntung bahwa Pak Tejo Bayu mewariskan gitu ya, mewariskan ingatan melalui catatan dalam memoirnya terkait dengan apa yang terjadi pada periode kacau kita tahun 60-an sampai tahun 65 sampai tahun tahun 70-an gitu ya, terkait dengan kekerasan politik yang muncul di Indonesia. Kita bersyukur bahwa buku ini akhirnya terbit, walaupun mungkin prosesnya panjang, seperti dalam pengantarnya sendiri Pak Tejo Bayu juga menyebutkan sejak 2018 kan sudah dipersiapkan gitu ya, dan akhirnya sekarang kita bisa membedahnya, walaupun Pak Tejo Bayu mungkin sudah tiada, tapi kita bersyukur kita diwarisi memoirnya yang sangat luar biasa. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Andika. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kuncoro. Tadi paparan dari Mas Kuncoro membuka wawasan kita untuk mengenal Pak Tejo Bayu dan karyanya sebagai ekstapol, dan narasi-narasi kekerasan itu pasti tergambar dalam karya beliau. Semakin menarik lagi kisah sosok beliau, ternyata beliau juga aktif di LBH, dan tentunya ini yang mungkin sedikit menurut saya pribadi shock juga. Beliau juga saya baca di artikel online begitu, beliau adalah cukup ahli di keamanan digital. Nah, ini jadi sosok yang menarik. Langsung saja ke Mas Sisko, karena beliau sudah menyiapkan materi PowerPoint untuk kita semua, untuk menambah lagi pemahaman kita terkait apa yang sudah ditulis oleh Pak Tejo Bayu. Kami silakan Mas Sisko. Matur nuwun Mas Andika, Cah Medion.
minta tolong ke teman Gaya, bisa memutar presentasinya. Pertama-tama terima kasih banyak sekali kehadiran teman-teman semua. Izinkan saya menyapa di sini ada Bu Artian Utrecht. Halo Bu, ketemu lagi. Kemudian ada Bu Ratna Saptari dari Leiden. Halo Bu. Dinanti ini Bu Artian sama Bu Ratna kapan-kapan ke Malang. Nostalgia. Baiklah. Bu Ita Fatia Nadia tadi di Instagram saya itu komentar, wah ini kok pembicaranya lanang kabeh, kok laki-laki semua. Ya karena ini acaranya responnya cepat, kami sempat menghubungi beberapa teman aktivis perempuan, salah satunya seorang sutradara perempuan, tapi karena ternyata jadwalnya bentrok, jadi berhalangan, tidak bisa hadir, jadi ya bisnya sudah penuh, jalan duluan deh. Jadi akhirnya ya ini jalan duluan acaranya. Ya sungguh berita meninggalnya Pak Tejo Bayu ya membuat kita kaget sekaligus ya ternyuh juga ya. Karena proses awal buku ini sendiri juga Bang Rizal cerita dan mengikuti prosesnya. Jadi ya sudah sempat kita rencanakan untuk bikin diskusinya, tetapi ya keadaan berkata lain. Saya dapat buku ini itu dari Pak Peter Carey, sejarawan ahli di Ponegoro itu. Jadi beliau mengirim hadiah tahun baru buat saya itu buku autobiografi atau memoarnya Pak Tejo Bayu Sujoyono ini. Nah, izinkan saya untuk berbagi dalam tajuk sebelum pergi, bayi itu meninggalkan memoar. Jadi terima kasih kepada Kobam, Karavan Cendekia, Heuristik ID, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah FIS Universitas Negeri Yogyakarta. Berikutnya. Kalau Ibu Bapak membaca buku ini, akan ada satu bagian ketika Pak Tejo Bayu ditahan di Ambarawa, di Benteng Ambarawa, salah satu benteng peninggalan Perang Jawa ya di situ. Di sana itu banyak sekali tentara yang ya di screening ya pada masa itu. Jadi di saat melakukan screening kepada sipil, Angkatan Darat juga melakukan screening di internal mereka dan banyak sekali anggota-anggota Angkatan Darat dari berbagai kesatuan itu juga ditahan di sana. Ada satu kisah yang cukup menarik dan ini agak misterius karena berhubungan dengan intelijen. Di situ dikisahkan ada satu tentara itu ahli intel namanya Sugianto dan katanya pengalaman tempurnya sudah banyak di mana-mana. Kemudian di akhir paragraf dari kisah itu Pak Tejo Bayu dalam keadaan belum terkonfirmasi, jangan-jangan ini Pak Sugianto yang RPK atau Kopassus itu. Tetapi yang bersangkutan Pak Tejo Bayu belum pernah ketemu dan belum bisa mengkonfirmasi apakah Pak Sugianto yang pernah dia kenal di Benteng Ambarawa dan ahli intelijen dan beliau berguru. Jadi selama di penjara ini Pak Tejo Bayu sebagaimana tapol-tapol yang lain juga belajar aneka macam pelajaran kehidupan maupun kemampuan sehari-hari ya, soft skill sehari-hari untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya beliau belajar dari intelijen itu dari Pak Sugianto. Tadi Mas Andika moderator itu sempat bilang pada masa Orde Baru akhir ini Pak Tejo Bayu kan juga membuat semacam mengawal keamanan baik itu digital maupun fisik supaya tidak gampang dipecahkan oleh intelijen gitu ya. Jadi artinya Pak Tejo Bayu ini kan sudah kenal counter intelijen itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Pak Gianto yang pernah memberikan pelajaran mengenai intelijen itu, Pak Tejo Bayu meninggal tanggal 25 hari Kamis kemarin. Nah, Pak Aloysius Sugianto ini meninggal 2 hari sebelumnya, jadi hari Selasa tanggal 23. Selasa tanggal 23 Februari kemarin itu Pak Aloysius Sugianto meninggal. Siapa Pak Aloysius Sugianto ini? Yang bersangkutan ini pada masa revolusi merupakan ajudan dari Slamet Riyadi, Ignatius Slamet Riyadi.
kemudian juga menjadi seniornya LB Murdani, dan pangkatnya itu mentok, kalau katanya, bukan katanya, reportasenya Mas Patrick Matanasi, Tirto ID, pangkatnya mentok di kolonel, karena waktu jadi pimpinan dari majalah POP tahun 70-an, majalah ini menurunkan silsilahnya Pak Harto, dan Pak Harto tidak berkenan dengan pemberitaan itu, dan akhirnya status hukumnya Pak Sugianto itu saksi. Tetapi majalah itu tidak boleh dilanjutkan lagi, ditutup, dan akhirnya mentok di situ deh. Jadi kolonel terus nggak naik-naik, walaupun sebenarnya sangat layak menjadi jenderal. Nah, beliau ini juga telah Mangkunegaran tahun 1998 sampai tahun 2003, yang bersangkutan ini menjadi Ketua Himpunan Kerabat Mangkunegaran, HKMN. Gitu. Nah, ini besok ini ada acara Zoom juga nih di Kerabat Mangkunegaran. Jadi menarik sekali nih, andai kata, Mas, ojo ke susu Mas, kembali ke slide tadi. Jadi Pak Tejo Bayu belum sempat menghubungi atau mengkonfirmasi dengan Pak Gianto. Pak Gianto sendiri juga menjadi tangan kanannya Pak Ali Murtopo ya, dalam operasi-operasi intelijen. Jadi saya pikir jaraknya 2 hari nih. Pak Gianto meninggal 2 hari sebelum Pak Tejo Bayu. Apakah di alam sana keduanya akan saling mengkonfirmasi? Ya, siapa tahu. Jadi, tapi ini situasi yang menarik, karena kalau teman-teman baca bukunya Pak Tejo Bayu, beliau itu mengkonfirmasi dengan saling menelpon, saling ber-WA dengan mantan-mantan Tapol ya. Jadi dengan buku ini kita bisa melihat bagaimana sih metode atau pendekatan konfirmasi dan rekonfirmasi di antara informan-informan, baik itu pun Tapol maupun mantan-mantan serdadu yang pernah kena screening oleh Orde Baru. Matur nuwun Mas Operator, lajeng berikutnya. Satu hal yang menarik dengan penerbitan buku ini, maka akan lengkaplah sekali kita akan mengenal keluarga dari keluarga Soejoyono ini ya. Jadi ibunya Pak Tejo Bayu sudah membuat 2 buku, sifatnya personal, dari Kam ke Kam. Kemudian ada Soejoyono dan Aku. Kemudian autobiografinya Pak Soejoyono juga diterbitkan oleh penerbit KPG, Soejoyono dan Aku ini oleh ISAI, lembaga di mana Pak Tejo Bayu juga bekerja ya, Institut Studi Arus Informasi, dan juga yang terakhir ini Pak Tejo Bayu meluncurkan buku ini Desember. Jadi buku ini sudah terbit tapi belum sempat diluncurkan ya sama Kobam dan Pak Tejo Bayu sendiri. Jadi saya pikir kesadaran akan memoir dalam keluarga ini juga menarik ya. Tidak banyak di Indonesia ini kita bisa mendapati satu keluarga ini bisa punya memoirnya masing-masing. Jadi saya pikir ini akan melengkapi berbagai khasana pengetahuan ya bisa seni lukis, masa revolusi, 65-nya sendiri, maupun Orde Baru ya, kalau Pak Tejo Bayu kan juga berkecimpung di situ, dan Pak Bumiam Bustam juga sampai masa kontemporer juga, masa hidupnya ini. Jadi ini akan sangat melengkapi. Saya juga belum lengkap sih koleksi ini, masih baca di perpustakaan, tapi ini penting untuk diburu. Dan sekarang lebih mudah ya nyari buku lama di Tokopedia, promosi. Di platform pasar digital juga bisa didapatkan dengan lebih mudah. Berikutnya. Ya, ini juga penting ya. Jadi kalau di Undang-Undang Cagar Budaya, sesuatu yang sudah dianggap cagar budaya itu kan sudah melewati masa 50 tahun. 50 tahun itu artinya sudah 2 generasi ada, dipandangnya begitu kalau aturan resminya ya. Nah sama, dalam memoir ini kita juga akan bisa melihat bagaimana sih keluarga ini, dan itu 3 generasi, mulai dari bapaknya Pak John, bapaknya Pak Tejo Bayu ya, bapaknya Pak John, Sindu Darmo, Pak Sindu Darmo yang ada di Sumatera Utara, bekerja di kuli perkebunan karet, tetapi juga
pendukung dari Partai Komunis Indonesia. Kemudian Pak Sujoyono sendiri juga menurut Pak Tejo Bayu sampai meninggal ya kiri. Dan juga Pak Tejo Bayu sendiri. Jadi walaupun ideologinya sudah dalam bentuk wadah dilarang oleh penguasa Orde Baru, tetapi setidaknya ada heritage di sirkuit inti internal keluarga ini, yaitu 3 generasi memiliki ideologi kiri. Saya sebut begitulah kurang lebihnya. Jadi mulai dari bapaknya Pak John sendiri dan Pak Tejo Bayu ini, kita akan bisa melihat sejarah keluarga. Sejarah keluarga yang lumayan intensif. Bagaimana mereka dulu di generasi kakeknya Pak Tejo Bayu, Eyang Sidudarmo disebutkan, itu juga kena imbas dari peristiwa 2627 dan sempat ditahan juga. Kemudian Pak Sujoyono sendiri juga terlibat dalam revolusi. Kemudian Pak Tejo Bayu juga masa kecilnya tumbuh dalam masa revolusi tahun 50-an dan pada akhirnya menjadi penyintas 65 dan juga tokoh yang saya pikir sumbangsinya juga tidak sedikit bagi gerakan pro-demokrasi Indonesia. Berikutnya. Wah, kebanteran, Mas. Kebanteran. Oh ya, benar-benar. Oke. Berarti slide berikutnya yang ini. Iya, betul. Nah, ini slide konflik internal partai. Karena tadi saya membahas sejarah keluarga, kakeknya Pak Tejo Bayu maupun bapaknya Pak Tejo Bayu, Pak John, itu merupakan seseorang yang punya kesan dan dalam tanda kutip mendukung Alimin. Bahkan dalam memoir ini Pak Tejo Bayu menyebutkan bahwa bapaknya ini Aliminis. Jadi pengikutnya Alimin begitu. Kalau saya melihat memoirnya Alimin yang terbit tahun 55, judulnya Riwayat Hidupku, itu disebutkan bahwa Alimin itu waktu melarikan diri keluar dari Indonesia pada masa kolonial, itu dari Jawa juga melewati Sumatera. Saya tidak tahu dan belum ada penelitian lebih lanjut memang, apakah ada kontak antara Eyang Sindudarmo dengan Alimin. Dan Alimin juga melukiskan, dia juga diselamatkan di Sumatera itu oleh supir-supir truk yang ternyata juga anggota Serikat Buruh atau sejenis itu yang juga mendukung PKI pada masa itu. Jadi artinya basis massa komunis di Sumatera Utara sendiri itu juga sudah ada. Dan hubungan Pak John sendiri dengan Alimin dilukiskan oleh Pak Tejo Bayu melalui banyak hal. Salah satunya ketika Alimin ulang tahun, Pak Sujoyono, Bung Wikana yang gambarnya di pojok kiri atas itu, dengan satu lagi Suryono kalau tidak salah, itu memberi hadiah ulang tahun tatakan perak dengan teh begitu, ada simbol matahari dan lain sebagainya, dan itu membuat kalangan PKI sendiri marah. Aidit dilaporkan marah ya gara-gara itu. Dan pada akhirnya ada konflik internal juga antara Pak John. Ini saya pikir sejarah yang umum bagi mereka yang tertarik dengan bacaan sejarah gerakan kiri. Pak John kan pada akhirnya keluar dari PKI, tetapi publikasi yang selama ini muncul kan karena pernikahannya dengan Ibu Rose Pandanwangi. Tetapi di sisi yang lain ya Pak John ini pendukungnya Alimin. Dan Alimin memang tahun 50-an sudah disingkirkan. Ini saya berikan satu fragmen dari sumber internal PKI mengenai pernyataan keluarnya Alimin. Jadi Alimin ini crash dengan kepengurusan generasi barunya Aidit. Salah satu konfliknya itu tahun 56. Ini konflik yang cukup kuat gitu pada masa itu. Jadi Alimin ini curhat tentang partai
Dan curhatan itu muncul di hariannya Mokhtar Lubis Indonesia Raya. Wah ya geger. Langsung geger, akhirnya ada mekanisme sidang untuk Alimin, dan akhirnya ini dimuat terus di sumber-sumber internal PKI tentang itu. Tetapi meskipun tahun 56 Alimin keluar dari partai, tetapi waktu Kongres tahun 60-an ini Alimin sudah duduk kembali, tetapi ya tanpa jabatan, dianggap sebagai pinisepuh angkatan 26. Jadi artinya ada rekonsiliasi internal, tetapi untuk posisi-posisi politik memang tidak lagi diberikan. Dan saya pikir Pak Sujoyono bagian dari konflik internal tahun 50-an itu juga, kurang lebihnya itu. Jadi saya pikir di bukunya Pak Tejo Bayu ini kita bisa melihat sejarah partai melalui sudut pandang sejarah keluarga. Itu yang menarik gitu. Berikutnya. Nah, ketika Pak Tejo Bayu sudah ditahan di Nusa Kambangan pada tanggal 21 Juni tahun 1970, itu bendera merah putih berkibar, ditiup angin, sampai suwek dedel-duel jadi dua. Jadi robek, merah dan putihnya itu robek jatuh ke tanah gitu, di pinggir pantai. Wah, pertanda apa ini waktu itu begitu kan? Terus tiba-tiba dengar dari radio bahwa Bung Karno meninggal. Bung Karno meninggal. Jadi ada kisah bagaimana pertanda ini bisa muncul bahkan sampai di Nusa Kambangan gitu ya. Ini saya beri judul Bung Besar Pamitan gitu kurang lebihnya. Jadi Pak Tejo Bayu ini melukiskan Les Miserables, segala sesuatu yang menyedihkan itu dalam bentuk humor, walaupun bagian-bagian yang sadis, bagian-bagian yang mengerikan. Bahkan nanti buku ini juga ditutup daftar kawan-kawan seperjuangannya Pak Tejo Bayu di Pulau Buru yang meninggal, dan juga yang meninggal di Nusa Kambangan maupun di penjara-penjara yang lain. Jadi saya pikir ini dokumentasi korban yang cukup penting ya, dan bisa dikatakan terkini karena sebelum terbit kan pasti juga akan dicek dan recheck. Jadi ini menarik sekali mengenai buku ini. Berikutnya. Nah, tadi Mas Kuncoro juga menggarisbawahi belum banyak yang menulis bagaimana pembersihan internal di tubuh Angkatan Darat itu sendiri. Dan bukunya Pak Tejo Bayu ini memberi sumbangan akan itu. Kemudian juga tidak banyak buku yang mengisahkan tentang Nusa Kambangan. Dan buku ini juga menceritakan tentang itu. Jadi banyak celah-celah yang diisi oleh penerbitan ini. Begitu. Di sini saya memberi judul Dasar Anak Geo. Ini komentar saya Mbak Tin waktu baca buku ini. Pak Tejo Bayu ini kan waktu ditahan itu posisinya itu mahasiswa geografi UGM. Waktu itu namanya Gama ya, Gajah Mada. Nah, ketika beliau ditahan sebagai mahasiswa geografi UGM, pengurus CGMI Jogja, UGM, dan ketika ditempatkan di Pulau Buru, ini gambar Pulau Buru, untuk membuka persawahan di sana, beliau tuh menemukan biji-biji emas. Biji-biji emas. Dilihat-lihat batu-batuan itu jenisnya apa, dianalisis, kemudian loh ini kok kayak emas gitu kan. Kemudian manggil temennya, seorang Tionghoa gitu. Terus temennya yang Tionghoa itu ngomong, jangan ini sampai dilaporkan ke Tonwal ya, peleton pengawal itu. Nanti kalau mereka tahu nanti kita jadi kuli-kuli tambang emas dan bisa mati karena merkuri dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya tutup mulut gitu Pak Tejo Bayu karena penemuan biji-biji emas itu, dan ternyata bertahun-tahun berikutnya ya itu memang emas ya, di sana ada tambang emas dan konflik horizontal maupun konflik dengan alam itu terjadi. Nah, ini foto polisi ini terbaru ini tahun 2020. Jadi ketika pandemi di Pulau Buru, penambang liar kembali lagi ke sana, walaupun sekarang di sana memang daerah konflik ya karena penambangan. Tapi artinya apa yang dulu pernah ditemukan oleh anak geografi UGM yang namanya Tejo Bayu ini sampai hari ini ternyata masih relevan berupa tambang emas, selain juga Pulau Buru sebagai lumbung padi swasembada daerah Maluku ya. Nah, itu. Berikutnya.
Nah, ini kisah-kisah yang ada di bukunya Pak Tejo Bayu ini ya juga ketika humor tuh saya rada aman gitu. Bacanya itu ya bisa ikut tertawa, tetapi begitu Pak Tejo Bayu ngomong ya memang tidak semua yang terjadi itu bersifat humor gitu. Beliau terus menceritakan ada yang tapol kepalanya hilang, kemudian ada yang diberondong peluru pada satu kejadian, kemudian nggak kembali. Nah, jadi ketika habis ketawa, terus tiba-tiba kita harus tegang kembali ya membaca buku ini. Saya pikir longitudinal atau naik turun pengaturan emosi ini sudah diperlihatkan oleh Pak Tejo Bayu, dan saya pikir Pak Tejo Bayu ini dugaan saya penikmat film yang jitu, karena kalau kita menikmati autobiografinya atau memoarnya ini kayak nonton film ya, jadi ada sinematik narasi gitu loh, jadi itu bisa ketika up downnya itu dapat, kayak misalnya adegan awal itu bab penjara Wirogunan itu beliau kan ditangkap di gedung Chunghwa Chunghui Jogja yang sekarang jadi ruang pameran Museum Jogja itu Sono Budoyo. Kemudian nanti di akhir buku ini diceritakan Pak Tejo Bayu ketatap nabrak kaca, pintu kaca itu sambil agak berdarah, amis merah gitu. Beliau ngerasakan. Jadi saya pikir awal adegan dengan akhir adegan itu menarik sekali disampaikan. Kemudian yang cukup menyentuh hati itu adalah peristiwa-peristiwa kayak misalnya tahanan laki yang juga dimangsa atau dikonsumsi oleh sesama tahanan yang lebih punya posisi dalam pembagian kerja di penjara. Jadi laki dengan laki itu juga dilukiskan, selain tentu saja tapol yang harus memuaskan istri daripada pengawal yang di Nusa Kambangan, dan jadi artinya seksualitas itu juga disampaikan apa adanya. Kemudian juga yang cukup nyesek itu di Ambarawa, saya terkesan sekali bagaimana ada istri tentara yang dari kejauhan teriak-teriak minta izin suaminya karena sudah nggak punya apa-apa untuk membesarkan anak, izin untuk jadi prostitut. Izin kepada suaminya jadi prostitut. Dan suaminya yang tentara itu mengizinkan, tapi setelah dia teriak ngasih izin itu, ya dia duduk nangis dan depresi selama beberapa saat, beberapa waktu. Itu tuh sangat menyentuh sekali ya, ngeri ya, kayak kejadian politik kok bisa sampai membuat seperti itu, dan Pak Tejo Bayu melukiskan hal-hal semacam itu. Kemudian beliau juga sebagai anak yang dibesarkan dalam kultur revolusi Indonesia, loro hati, sakit hati melihat para pejuang 45, baik itu yang waktu itu tentara aktif atau tidak, yang dulu pernah tugas di Irian Barat, Operasi Dwi Kora, begitu datang jadi pesakitan juga dipukul sama pegawai lapas ataupun tentara-tentara yang baru-baru yang masih muda-muda. Jadi tentara baru atau pegawai lapas yang muda itu mulosoro atau menyiksa para pejuang revolusi. Itu memang membuat pembaca sakit hati ya ngelihat proses itu, orang-orang yang ikut dalam revolusi kemudian dibikin sengsara macam itu. Dan juga bagaimana seksualitas penduduk asli Pulau Buru itu juga diekspos. Itu saya pikir ini catatan yang jeli sekali dari Bung Teja atau Pak Teja. Dan hari ini di Sindo ada ya resensi bukunya. Ada resensi bukunya Selama Jalan Mas Tejo Bayu. Berikutnya, terakhir saya pikir. Judul saya tadi, Sebelum Pergi, bayi itu meninggalkan memoar. Ya, sebelum meninggal Pak Tejo Bayu adalah orang terakhir yang hidup dari kawan-kawan revolusi ya. Lukisan kawan-kawan revolusi yang ditulis oleh ayahanda beliau Pak John tahun 47. Dan bayi itu, bayi yang paling bawah itu Pak Tejo Bayu, usia 3 tahun waktu itu ya. Dan bayi itu sudah meninggalkan memoar atau biografi. Dan mari kita sama-sama menikmati warisan legacy dari Bung Teja. Dan saya pikir itu di sini sudah hadir Bu Tuti Pujiarti, istrinya Bung Teja Bayu. Saya turut berduka cita Bu dan mendoakan yang terbaik untuk
Bung Teja dan seluruh keluarga. Saya pikir itu, terima kasih banyak. Silakan teman-teman nanti juga ikut berbagi. Matur nuwun. Terima kasih Mas Sisko. Ada beberapa yang sudah berada di forum. Barangkali di antara hadirin semua ada hal-hal yang mungkin berbagi pandangan, berbagi perspektif melihat karya Teja Bayu ataupun melihat sosok Teja Bayu. Monggo dipersilahkan. Barangkali Bung Dika, ya. Bung Dika, ya. Kalau boleh diperbolehkan Ibu Tuti dulu mungkin selaku. Boleh, sangat boleh. Baik, Bung Teja. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Bu Tuti. Ya. Barangkali, oh ya. Selamat sore Bu Tuti. Halo, saya Gray Aditya, anaknya Ibu Tuti dan anak pertama Ibu Tuti dan Pak Teja. Oh iya. Selamat. Maaf, tapi Ibu mungkin masih belum siap untuk menjawab. Oke. Kami semua mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Pak Teja. Kami di sini semua mengenang beliau dan karya beliau, semoga abadi. Barangkali Bu Ratna Saptari, barangkali ada berbagi perspektif, berbagi pandangan barangkali. Bu Ratna Saptari atau Bu Artin Utrecht barangkali bisa berbagi pandangan. Oke, ada? Oke, Bu Ratna. Iya, Bu Ratna. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Masih sangat terkena dengan kepergiannya Mas Tejo, jadi agak susah untuk bicara. Tapi kami kenal Mas Tejo semenjak awal kumpulan di LBH waktu itu dengan kelompok buruh perempuan dan juga dengan bantuan Mas Bung Fauzi Abdullah. Kami sering kali diskusi dengan Mas Tejo dan Mas Tejo selalu membantu kami dan memberi semangat kepada kami dalam diskusi-diskusi perburuhan juga. Dan memang dikatakan Mas Tejo itu sangat halus dan sangat tapi sangat terlibat dengan apapun yang terjadi dalam dunia politik. Ya, itu saja. Dan kami juga Mas Tejo ikut terlibat sebagai penyintas dalam tribunal internasional yang kami adakan di Den Haag. Apa yang paling berkesan Bu Ratna yang bisa disampaikan secara hubungan personal dengan Pak Teja Bayu? Ya, sebetulnya tadi sudah dibicarakan bahwa bagaimanapun juga segala pengalamannya itu ia bagikan, tapi dengan rasa kemanusiaan dan rasa jati diri yang masih sangat kuat ya. Jadi itu tidak hilang selama dia duduk dari kamp ke kamp itu. Oke, terima kasih Bu Ratna sudah berbagi pengalamannya dan kesannya secara personal dengan Pak Teja Bayu. Terima kasih Bu Ratna sekali lagi. Bu Artin Utrecht. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, saya juga terpukul sekali dengan kepergian Mas Tejo. Sebetulnya saya tidak terlalu kenal dengan Mas Tejo. Saya pernah ketemu waktu beliau bekerja di LBH, sempat ngobrol-ngobrol waktu itu. Kemudian ketemu di Den Haag waktu International Tribunal itu IPT. Lalu terakhir saya ketemu 3 tahun yang lalu kira-kira waktu saya ke Indonesia.
sempat ke warungnya itu. Terus waktu itu beliau baru mulai dengan sedang di tengah-tengah proses penulisan dari memoirnya itu, dan kita sempat bicara tentang itu juga bersama dengan Ibu Tuti dan Mbak Nasti, adiknya Mas Tejo. Ya, saya bagaimana ya, yang terkesan pada diri saya itu memang gimana ya, kehalusannya, kelembutannya, dan sekaligus toh sangat ya berpendirian kuat lah begitu kira-kira, dan konsisten selalu tentang bagaimana melihat peristiwa-peristiwa yang pernah dialami, dan juga minatnya yang sangat luas begitu. Jadi senang sekali untuk ngobrol dengan Mas Tejo. Itu saja saya kira. Oke, baik. Terima kasih Bu Artin Utreh terkait kesannya kepada Pak Tejo Bayu. Sekali lagi terima kasih. Ada hal yang menarik mungkin bisa dibagikan oleh kedua pemateri kita. Tadi Mas Sisko bilang bahwa kita bisa melihat perkembangan politik, bisa melihat perkembangan partai dari sejarah keluarga. Kira-kira untuk saat ini seberapa pentingkah dalam historiografi Indonesia penulisan sejarah mikro, penulisan sejarah kecil? Karena saya pikir hal-hal yang demikian ini kan hal-hal yang kecil, perspektif-perspektif yang detail begitu kan sepertinya akan sedikit susah ketika ditulis, dimasukkan dalam narasi sejarah yang umum. Silakan Mas Kuncoro dulu mungkin menanggapi. Iya, menurut saya justru itu yang menjadi kekuatan dasar sejarah mikro itu untuk melihat Indonesia. Jadi saya ini khusus apalagi peristiwa 65 gitu ya. Saya ingat tulisan Pak Budiawan tentang melihat Indonesia dari desa saya, kalau nggak salah ya, yang dia memperlihatkan bagaimana tragedi kemanusiaan yang terjadi di desanya, di desa saya sebenarnya juga sama, karena dekat rumah Pak Budiawan dengan saya, satu tempat di mana terjadi pembantian besar-besaran di sana dalam skala yang cukup masif di Klaten gitu ya. Dan Mas Sisko tadi juga menjelaskan bahwa memoir ini yang sifatnya personal dan memoir keluarga itu juga menjadi bagian penting bagaimana kita melihat apa yang terjadi di periode itu. Apalagi kan khusus terutama juga anak muda gitu ya. Kita lihat bahwa dalam narasi besar sejarah gitu ya, bahkan ya yang di masa Orde Baru dan kemudian katakanlah sampai sekarang yang memang belum bisa melihat peristiwa 65 dalam perspektif yang berbeda gitu ya menurut saya. Jadi memoir-memoir kemudian catatan-catatan yang berkaitan dengan apa yang terjadi paling tidak dari perspektif keluarga misalkan atau lingkungan sekitar itu menjadi sangat penting, dan itu sangat penting lagi terkait dengan peristiwa 65. Bagaimanapun kalau kita mau meneliti gitu ya, apalagi sejarah gitu, kalau mau meneliti 65 sebenarnya peristiwa besar ini mempengaruhi semuanya gitu ya. Maksudnya bahkan kalau kita bertanya dalam setiap keluarga pasti ada cerita-cerita terkait dengan itu, ada ingatan-ingatan yang diwariskan, entah apapun bentuknya gitu ya. Karena kebetulan memang saya dengan Pak Budiawan juga 2 tahun lalu gitu ya, itu meneliti tentang bagaimana pewarisan kekerasan gitu ya, pembantaian dan segala macam itu bukan tidak hanya kepada keluarga yang mengalami itu, tapi lingkungan di tempat pembantaian itu. Dan itu sedikit banyak juga memperlihatkan bahwa itu diwariskan juga walaupun tidak
tidak dalam cerita yang besar gitu ya, tetapi paling tidak ketika kami mau melakukan wawancara gitu, mereka juga cerita soal apa yang di keluarga ceritakan, apa yang terjadi di sekitarnya dulu, tempat pembantaian dan segala macam. Jadi menurut saya justru dengan seperti itu kita bisa melihat apa yang terjadi menyangkut kekerasan 65, dan memoir-memoir ini sangat membantu, sangat melengkapi, dan kita semua pasti berharap juga anak muda membaca itu gitu ya. Karena ini menjadi bagian penting untuk memahami. Menurut saya begitu, Mas Andika. Terima kasih Mas Kuncoro. Langsung ke Mas Sisko. Bagaimana pandangan Mas Sisko terkait itu? Kalau saya pribadi senang membaca informasi dari autobiografi ini karena melengkapi apa yang saya cari. Kebetulan saya lagi riset mengenai Alimin ya, dan ternyata di bukunya Pak Tejo ini muncul semua tuh tentang Alimin, sekaligus friksi-friksi yang ada di internal partai itu, tapi dari sudut pandang sejarah keluarga, dan itu berharga karena sudut pandang sejarah keluarga ini nggak mungkin ada di dokumen partai kan. Pastinya adanya ya hanya di memoir-memoir itu. Dan ini saya pikir penting untuk memahami konteks tahun 50-an dan bahkan kalau ngomong Alimin ya sejak tahun dekade 20-an. Jadi artinya selalu begitu ya. Arsip resmi itu pasti harus ada pembandingnya, dan detail-detail kecil macam ini akan muncul di autobiografi itu sendiri. Begitu. Oke. Ini satu lagi, ini hanya konfirmasi saja Mas Kuncoro dan Mas Sisko. Terkadang kalau kita membaca sebuah memoir ya, selalu kadang kita melihat bahwa Bos, sorry, ya. Ini ada pesan masuk dari Mas Bre Aditya. Bu Tuti sudah siap untuk memberikan sepatah kata untuk teman-teman jika masih ada waktu. Gimana? Silakan. Oke, tentu. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Mas. Selamat sore Bu Tuti. Bu Tuti, kita akan sangat senang sekali ketika Bu Tuti bisa menyampaikan 1-2 patah kata di forum kita hari ini, khususnya terkait kita mengenang sosok almarhum dan tentu karya beliau. Saya mungkin tidak bisa bicara banyak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang memberikan doa dan dukungan kepada almarhum suami saya, dan saya hanya minta untuk dimaafkan apabila Pak Tejo pada saat bergaul atau bertemu ada kata-kata yang salah. Saya mohon untuk dimaafkan agar Pak Tejo Bayu bisa mendapatkan jalan yang lebar dan terang untuk menghadap Sang Khalik. Itu saja, dan saya terima kasih sekali bahwa buku memoir Mutiara di Padang Ilalang diapresiasi begitu besar dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih, hanya itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih Bu Tuti, tentu doa kita bersama untuk almarhum. Semoga apa yang beliau lakukan selama ini dicatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Tuti. Nah, ini lanjut lagi ke Mas Kuncoro dan Mas Sisko. Ini hanya konfirmasi saja bahwa ketika kita membaca sebuah memoir, kita akan selalu disuguhkan oleh narasi-narasi yang kalau itu sedih akan amat sedih, kalau itu sadis kita akan melihat sesuatu yang teramat sadis begitu loh. Jadi yang kalau kita baca dalam narasi-narasi sejarah yang lingkupnya besar begitu selalu kita tidak temukan hal-hal yang semacam itu. Benar nggak seperti itu Mas Sisko? Ya, tentu saja karena autobiografi dan memoir kan bersifat personal.
dan saya pikir juga punya kekuatan yang persuasif untuk mempengaruhi pembaca. Ya. Apalagi kalau pembaca itu sudah punya latar belakang siapa yang dibaca atau tentang informasi apa yang ada dalam bacaan itu. Jadi saya pikir kekuatan personal dan persuasi, personal dari sisi penulis dan persuasif dari apa yang disampaikan kepada pembaca itu pasti akan saling berkaitan ya. Ya semisal contoh kalau kita menemukan momentum-momentum yang tertera dan itu menyentuh sisi kemanusiaan kita, apa yang dilukiskan itu kan bisa tinggal di kepala sampai beberapa hari dan mungkin akan nancep terus. Jadi kata kuncinya kalau autobiografi judulnya ini, penulisnya ini, langsung kita akan ingat, oh ada ini, ada ini, ada itu. Gitu. Jadi kayak folder yang ketika diklik langsung muncul data-data atau Microsoft Word atau PDF atau apa tentang informasi dari buku itu. Itu sih, Ya, Dika. Bagaimana Mas Kun menanggapi itu? Ya memang ada detail yang bicara soal kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa ketika kita membaca memoir-memoir atau tulisan-tulisan atau catatan-catatan baik yang sudah dibukukan maupun mungkin belum gitu ya terkait dengan tragedi 65. Ada beberapa, saya lupa beberapa buku yang juga saya beli dan saya koleksi terkait dengan memoir-memoir berkaitan dengan tragedi 65. Terkadang saya tidak sanggup membaca karena ada tragedi yang sangat memilukan gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu dan itu terjadi di sekitar kita gitu. Ada keluarga yang harus kehilangan, ada beberapa yang ditahan, hilang tidak jelas dan segala macam dan ya itu jelas itu akan membuat kita menjadi sedih ya gitu ya dan secara umum justru malah membuat kita sadar bahwa ada sejarah kelam yang mestinya ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus ungkapkan gitu ya, Mas Andika. Menurut saya memoir punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menunjukkan sisi-sisi yang dalam gitu ya. Oke, terima kasih Mas Kuncoro. Ini sudah hadir juga di tengah kita barangkali Bung Harwib dari Prisma. Barangkali ada perspektif untuk berkaitan dengan Pak Tejabayu. Selamat sore Pak Harwib. Selamat sore. Saya terdengar. Kita akan, iya. Silakan Pak Harwib. Kita senang sekali ada ketika Pak Harwib bisa berbagi pandangan, pengalaman mengenai Pak Tejabayu dan sosoknya ataupun karyanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dan keluarga, karena kebetulan kami sekeluarga, termasuk istri saya yang juga hadir di dalam forum ini, merupakan sahabat dari keluarga Mas. Kami memanggilnya Mas Bayu, dan kami saja sangat merasa kehilangan dan mengucapkan duka yang mendalam untuk Mbak Tuti, Bre, dan semua anak-anak, semua keluarga Mas Bayu. Kalau pengenalan saya sendiri pada Mas Bayu sudah sejak sangat-sangat awal. Mungkin tadi bersama dengan Mbak Ratna Saptari kami bertemu ketika Mas Tejabayu menjadi bagian yang mengkoordinasi perpustakaan di LBH Jakarta. Perkenalan saya pada waktu itu dengan satu ketertarikan yang sama dengan Mas Tejabayu adalah di bidang dokumentasi, informasi dan dokumentasi. Satu hal yang saya ingat betul bahwa kami dan Mas Bayu
membangun bersama-sama satu sistem, mencoba membangun satu sistem informasi dan dokumentasi. Dan karena itu tidak mengherankan juga misalnya memoir yang belum sempat saya baca sampai selesai. Memoir itu begitu sangat luar biasa, karena Mas Bayu adalah orang yang memang sangat tekun dengan segala kerendah hatian, dengan kelembutannya, sangat tekun mendalami sesuatu hal. Dan awal kami perjumpaan dan kemudian diskusi mendalam, kami berupaya untuk membangun satu apa yang kemudian belakangan dirintis juga secara internasional disebut sebagai Human Rights Information and Documentation System, yaitu satu sistem informasi dan dokumentasi untuk memantau, mencatat, mendokumentasikan pelanggaran HAM yang ada di seluruh dunia. Gitu. Kami bersama-sama berdiskusi tentang waktu itu sangat awal sekali Euridocs itu didirikan. Ini satu-satu jaringan internasional NGO yang ada di Jeneva. Dan dengan itu kami kemudian memperluas, Mas Tejo Bayu, saya dan kemudian ada beberapa volunteer dari Australia yang kami mencoba membangun dengan komputerisasi. Waktu itu dokumentasinya sangat manual, sistem pelanggarannya. Inti dari dokumentasinya ada peristiwa pelanggaran, lalu kemudian siapa korbannya, siapa pelakunya, kejadiannya. 4H, 5W, W-nya itu yang mungkin akan menjadi, yang kemudian akan menjadi satu tool of analysis. Jadi saya bisa mengklaim bahwa kamilah yang pertama di Indonesia itu memahami atau mencoba membangun sistem informasi dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, setelah itu kemudian berkembang dengan jaringannya dan seterusnya. Nah, sampai kemudian belakangan Mas Bayu lebih kemudian mencurahkan pada pekerjaan-pekerjaan ketika kemudian ditarik sekitar, kalau saya tidak salah ingat, kemudian Mas Bayu diminta untuk terlibat di YLBHI-nya, bukan di YLBH Jakarta-nya, tapi di YLBHI-nya. Kemudian dia disibukkan dengan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk terlibat lagi intensif di dalam Euridocs. Sampai kemudian di awal-awal reformasi. Dari pengalaman itu, ya nggak bisa enggak, saya cuma bisa bilang bahwa beliau adalah orang yang sangat tekun dan boleh dibilang passion-nya begitu tinggi ketika dia menekuni satu hal yang kadang-kadang saya sendiri, kalau saya bandingkan dengan saya, tidak terlalu sabar, tapi beliau sangat sabar. Hal kedua yang kemudian saya kenal tidak secara langsung tapi melalui istri saya adalah pengalaman beliau yang kemudian ini tampaknya menurun ke anak-anaknya, adalah pengalaman beliau di dalam dokumentasi khususnya pembuatan video. Dan sejak saat itu kemudian beliau lebih mencurahkan perhatiannya pada pembuatan video dan termasuk yang sangat terampil. Ada satu masa di mana kami, saya dan kemudian yang kemudian menjadi istri saya, itu kami sempat beberapa kali ketika itu musim dari video bukan panitia tapi semacam production house dari perkawinan. Jadi syuting untuk pengambilan video. Beberapa kali kami mengambil video, dapat proyek untuk mengambil video perkawinan beberapa sahabat, dan salah satu yang paling sangat berkesan ketika salah satunya adalah pengambilan video dari perkawinan Amri Widodo. Amri Widodo dan istrinya di Jakarta sebelum hijrah di Melbourne.
dan saya rasa dokumentasinya sampai sekarang masih ada. Jadi kami bertiga, saya lebih banyak yang urusan teknis, pegang lampu, tapi yang pegang kamera itu adalah Mas Bayu dan istri saya. Itu kira-kira sekitar akhir 80-an dan awal-awal 90-an. Nah, jadi kurang lebih itu sedikit bukan hanya pengenalan tapi persahabatan saya dengan Mas Bayu. Dan kemudian pada sekitar tahun 96 kalau tidak salah, kami bersama Hendardi dan almarhum Mulyana Kusuma dan Mas Tejo Bayu adalah mendirikan PBHI. Dan di situ juga saya secara pribadi kemudian menjadi lebih dekat justru dengan Mbak Tuti yang menjadi salah satu bendahara dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Kira-kira begitu selintas, pengalaman tentu saja masih banyak. Dan sayangnya memang karena kesibukan kami masing-masing selama kurang lebih sejak International People Tribunal pada tahun 2015 di Den Haag, kami sudah agak jarang bertemu karena kesibukan kami. Walaupun tentu saja saling kontak, dan sebagai lingkungan dengan persahabatan keluarga yang sudah sangat dekat di antara keluarga, anak-anak saya dan anak-anak Mas Bayu, Bre, dan Wikan dan macam-macam, menjadi sudah seperti kayak saudara begitu. Dan tentu saja sangat mengejutkan berita kepergiannya. Tetapi saya sangat beruntung bahwa Mas Bayu dengan seharusnya sudah menuntaskan satu pekerjaan yang menjadi hutang sejarah dari kami semua juga aktivis dan terutama yang concern pada soal 65-66 dengan buku memoirnya tersebut. Dan saya rasa buku memoir tersebut salah satu buku memoir yang terbaik, dan saya juga harus mengucapkan selamat dan salut kepada para editor, terutama saya yang tidak hadir di forum ini adalah kawan saya juga Agung Ayu Ratih. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Harwit sudah menyampaikan pengalaman perjumpaan beliau dengan Pak Tejo Bayu. Akhirnya kita juga bisa melihat bahwa kiprah seorang Tejo Bayu ternyata juga besar terkait dengan pembangunan sistem informasi terkait pelanggaran HAM dan sebagainya. Itu sangat menarik. Sudah masuk di kolom chat, ada beberapa pertanyaan, mungkin saya langsung gabung saja. Ada pertanyaan dari Bung Habi dari Prodi Sejarah UNER, mungkin dijawab oleh kedua pemateri kita. Apakah dalam buku memoir juga menyinggung soal CGMI? Karena mengingat beliau adalah salah satu kadernya. Terus juga nanti langsung menyambung saja dari Pak Lasmanto Simamora, mohon izin bertanya, apakah dalam memoir almarhum juga dijelaskan posisi Alimin dan beliau di dalam pemerintahan RIS begitu? Mungkin dari Mas Kuncoro dulu untuk menyampaikan, menjawab pertanyaannya, karena kita tahu Mas Kuncoro sangat tahu banyak soal CGMI. Ya, enggak, justru Sisko yang nanti punya, karena detail bicara soal Alimin ya. Mas Sisko sedang menyunting buku-bukunya Alimin, jadi mungkin Mas Sisko yang lebih banyak. Terkait dengan memoir, memang tentu saja Pak Tejo Bayu bagian dari CGMI waktu itu, dan ya sebenarnya kalau di memoir ini tidak terlalu banyak ya, maksudnya diceritakan soal kiprah, tetapi justru lebih banyak proses di mana dia akhirnya ditangkap dan kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain ketika di penjara. Jadi hanya sekilas beliau menjelaskan tentang organisasi yang dulu pernah beliau ada di sana gitu ya. Dan memang rata-rata pasti kalau memoir kemudian berangkat dari Jogja gitu ya, mahasiswa dan segala macam, rata-rata ya memang CGMI akan dituliskan, karena bagaimanapun kan
dulu pra 65 CGMI itu kuat di Jogja, terutama di UGM gitu ya, dan kemudian juga mungkin di Bandung ya. Tapi paling tidak di Jogja memang ya banyak gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman mungkin bisa, saya nggak tahu apakah arsip sekarang bisa diakses, tapi dulu saya sempat juga mengakses arsip-arsip di UGM. Beberapa mahasiswa di tahun 60-an itu yang terkena juga rata-rata memang dari CGMI yang kemudian ditangkap, menghilang dan segala macam. Untuk Alimin mungkin Mas Sisko yang akan lebih menjelaskan. Tapi yang jelas memang Pak Tejo Bayu menyinggung sedikit soal itu ya. Menyinggung soal yang saya juga agak kaget dia ada menyebutkan tentang golongan aliminis gitu ya, yang dulu memang tahun 50-an ketika partai itu diambil alih oleh kalangan muda gitu ya, kemudian kalangan tua itu tersingkir termasuk alimin gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kalau saya justru menyoroti bahwa memang ada persoalan-persoalan intern yang selama ini tidak juga terungkap di partai besar ini, partai yang sudah terlarang itu, pra 65 gitu ya. Jadi sejauh ini kalau kita bicara soal partai komunis, partai besar gitu ya, di pra 65 gitu ya, tetapi sebenarnya di dalamnya juga mengalami banyak gejolak sejak tahun 40-an sampai tahun 60-an gitu ya. Termasuk misalkan ketidakcocokan gitu ya beberapa orang terkait dengan kepemimpinan Aidit misalkan. Itu juga muncul. Kalau kita lihat salah satunya misalkan ini agak sedikit melebar, tetapi yang jelas misalkan soal aksi sepihak gitu ya. Itu pun juga banyak sekali kesepakatan lah demikian ya saya sebut. Paling tidak kalau kita baca misalkan tulisannya JJ Kusni gitu ya terkait dengan Turbalik di Klaten, itu menunjukkan bahwa ada tapi ada friksi sebenarnya di dalam terkait dengan baik partai kemudian organisasi di bawahnya termasuk PTI dan Lekra. Untuk Alimin mungkin Mas Sisko yang akan lebih menjelaskan itu. Oke, langsung ke Mas Sisko bablas untuk melengkapi pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Monggo Mas Sisko. Ya, terima kasih. Ini di WA grup kita Bincang Buku Mutiara ada yang bertanya, di manakah bisa membeli buku Pak Tejo Bayu Sujoyono? Nah, ini Bos Rizal dan teman-teman Kobam jangan lupa nanti ngumumkan ya, beli bukunya, dapat diskon dan lain sebagainya. Harus dapat diskon loh ya. Nah, tentang pertanyaan tadi, Alimin itu tahun 48 di penjara di Wirogunan pasca peristiwa 48 itu. Jadi kalau Muso dan Amir Syarifuddin keluar dari Jogja dan akhirnya ditangkap di daerah Jawa Timur, Alimin bertahan di Jogja dan akhirnya di penjara. Itu di buku yang disunting Bu Ita Feltiana dia tentang neneknya apa tuh? Neneknya Reza Rahadian itu Bu Francisca Pangidae, itu juga dilukiskan bahwa Alimin dengan Bu Francisca di Wirogunan dan kemudian dibebaskan. Alimin sendiri juga pada masa revolusi dipublikasi tahun 51 disebutkan sebagai pimpinan PKI di Kementerian Penerangan ya, kepartaian di Indonesia ada terbitan itu. Jadi saya pikir tetapi yang menarik juga dan saya pikir ini penting untuk dibahas pada riset-riset berikutnya adalah bagaimana proses partai itu kan kemudian diberikan amnesti oleh pemerintahan Bung Karno. Diampuni dan boleh aktif kembali. Dan juga secara internal itu ada rekonsiliasi juga pasca 48. Sesuatu yang tidak muncul di 65 dan sampai hari ini kita perjuangkan terus kan. Jadi saya pikir rekonsiliasi dan juga amnesti di 48 itu juga perlu diberi tempat. Saya pikir Alimin tidak mendapatkan posisi apapun dalam pemerintahan RIS dan generasi muda PKI juga membangun partai juga, dan akhirnya berpisah jalan di dekade 50-an, seperti tadi konflik tahun 56 ya. Walaupun pada akhirnya Alimin juga tetap dianggap lagi masuk, ada rekonsiliasi internal, tapi ya sepenuhnya tidak pernah diberikan posisi yang penting gitu di kepemimpinan partai berikutnya. Tetapi yang menarik dari itu semua adalah satu-satunya pahlawan kan Alimin ya, pahlawan nasional tahun 64.
63 Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional, PKI mencak-mencak. Penetapan itu tentu saja terkait dengan Nasakom ya, politik waktu itu Nasakom. Dan kemudian juga ketika Alimin meninggal sekitar bulan Juni tahun 64, beliau langsung ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Begitu. Oke, sudah terjawab pertanyaan yang disampaikan tadi dari Uner dan Pak Asmanto Simamora. Sudah hadir juga di forum kita ada Bu Nur Syahbani Kaca Sungkana. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Mas. Selamat sore. Bu Nur, kita akan sangat senang sekali Bu Nur, artinya untuk jadi pembelajaran untuk kita. Bu Nur barangkali bisa menyampaikan ya pandangan Bu Nur terkait sosok beliau dan karya beliau ini. Ya, baik Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan duka cita yang dalam kepada De Tuti, Bre, dan Ikan beserta seluruh keluarga besar semuanya. Ya adik-adik Mas Tejo yang beberapa saya kenal. Ya. Nah, saya memang mengenal Mas Tejo Bayu cukup lama ya, tahun 80 atau 81 saya agak lupa, ketika Mas Tejo diterima sebagai kepala perpustakaan di LBH, dan sejak itu karena di awal itu saya bertugas sebagai wakil kepala humas dan memerlukan update baik itu referensi ataupun media untuk membuat rilis hari itu ya, hari-hari tahun 80-an itu kita di puncak ke cengkeraman pemerintahan Soeharto ya, dan LBH ada di garis depan waktu itu, dan selalu merespon apapun yang terjadi waktu itu. Nah, tentu di dalam perjalanan itu, karena saya juga menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta 2 periode, dan Mas Tejo tetap sebagai Kepala Perpustakaan, kami tentu semakin intens, dan di tahun-tahun itu saya dipercaya untuk membaca buku harian ya, 2 skrip tulis tangan kecil-kecil, tapi karena tulisannya itu bagus sekali, setiap hurufnya itu jelas gitu, sehingga mudah dibaca secara detail. Juga ada buku doa warna merah kalau nggak salah, itu kecil, kecil sekali gitu, tapi penuh dengan tulisan untuk peristiwa-peristiwa penting yang mungkin membantu Mas Tejo untuk mengingat kelak ya, untuk kemudian dinarasikan dalam bentuk memoir itu. Nah, membaca itu semua dan dihubungkan dengan tugas-tugas saya waktu itu, banyak ekstrapol yang konsultasi ataupun meminta pembelaan pada saya, terutama yang golongan C. Itu saya tentu sering ngobrol dengannya, dan saya mendorong waktu itu, langsung saya mendorong untuk menerbitkan buku itu. Nah, di hampir setiap perjumpaan saya mengingatkan kembali terus-menerus, mungkin memerlukan
kekuatan tersendiri untuk merekonstruksi kejadian selama dari penjara ke penjara itu ya, mulai dari Nusa Kambangan, kemudian di Semarang dan di Pulau Buru itu saya pahamlah mengapa tidak segera ditulis, tapi juga kesibukannya karena terutama setelah di LBH, Mas Tejo bekerja di ISAI dan juga menjabat sebagai komisaris kalau nggak salah itu yang harus pergi ke sana kemari. Nah juga tugas-tugas penting lainnya di bawah tanah ya, yang dilakukan di bawah tanah waktu itu karena harus hati-hati sekali kalau enggak dipenjarakan lagi oleh Orde Baru. Nah, ya kesan saya yang utama adalah Mas Tejo orangnya sangat disiplin. Gitu, tidak tahan terhadap hal-hal yang menurutnya kurang benar atau tidak benar, tidak etis dan lain sebagainya, dan itu diekspresikan dengan karena dia Jawa sekali ya, meskipun tetap tegas tentang prinsip yang dia kemukakan di dalam konteks peristiwa tertentu. Nah, ya waktu itu memang nggak punya background perpustakaan sehingga harus mengikuti kursus kalau nggak salah di Balai Pustaka tuh waktu itu kalau saya ingat, dan menjadi pustakawan yang cukup baik ya. Bukan hanya itu, keterampilan lainannya adalah merekam, membuat foto. Salah satunya itu yang saya ingat adalah tahun 92 ketika saya menerima tugas untuk melakukan rekaman terhadap Igun Yanfu, dan itu berhasil di Jakarta ada 256, baik itu rekaman dengan video atau foto, mungkin di LBH masih ada, itu yang ini. Nah, selain disiplin soal waktu, soal prinsip, etika, tapi juga sangat persisten, konsisten terhadap apa yang diperjuangkan. Tapi sebagaimana di dalam memoarnya itu dia mengutip Dalai Lama, Ernestus Che Guevara, dan Marie Curie ya, yang intinya itu dia ideologinya kayaknya ideologi cinta gitu, sehingga mungkin itu juga yang membuat agak lama dia memikirkan bagaimana mengemukakan pengalaman pahitnya itu tanpa rasa dendam, sakit hati, tapi juga ada humor dan optimisme di dalam, tanpa kehilangan esensi yang ingin diceritakan soal berbagai bentuk kekejaman itu. Ya, kalau dibaca itu kutipan dari Dalai Lama misalnya, dia mengatakan kasih sayang dan cinta adalah sumber dari semua kualitas spiritual, yakni pengampunan, toleransi, kebajikan. Bagiku semuanya adalah agama yang sebenarnya. Nah, ya kemudian dari C, itu the true revolutionary is guided by great feeling of love. Ya, dan kemudian Marie Curie, jadi dia tidak mengutip para lelaki saja, tapi juga di Marie Curie.
Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Nah, dari kutipannya itu ekspresi dari personality Mas Tejo yang sebenarnya ya. Memang kiri ideologinya, tapi juga ideologi lainnya adalah cinta dan perdamaian dan mencoba memahami apa yang terjadi tanpa kemarahan gitu. Ya pasti marah, tapi tidak diekspresikan dengan kemarahan yang ngawur-ngawur itu. Nah, itu sih yang kalau kesan saya senang sekali bahwa pada akhirnya seperti kata Harwit tadi, tugas sejarah untuk merekam kejadian yang dialaminya. Dan kalau baca lampiran-lampiran ini penuh data yang sangat berharga sekali bagi penelitian lanjutan dan atau sebagai bukti kekejaman ya, karena ini ada daftar Tapo Pulau Buru yang meninggal, itu detail sekali dan beberapa itu diceritakan di memori ini bagaimana teman-teman satu barak itu meninggal. Nah, ini dia memang mengirim kepada saya tanggal berapa yang lalu gitu, Mbak Nur, tanpa dorongan awakmu buku iki gak dadi. Nuhun nggih, Mbak. Salam. Ya, itu dikatakannya seringkali dia mengatakan seperti itu, dan terakhir saya masih berkomunikasi itu tanggal 12 ya. Karena saya memang sangat sering apa-apa yang saya temukan, saya mau tanya, itu Mas Tejo memang seperti kamus ya, apa saja bisa ditanyakan kepadanya gitu. Termasuk saya belajar komputer itu nggak pakai kursus, tapi diajarkan oleh dia. Dulu LBH nggak punya komputer, semua dengan tulisan tangan kalau bikin dokumen hukum, pledoi dan lain-lain. Lalu ada petugas ketik ya. Tapi begitu ada komputer, saya diajari, dan juga ketika Mas Tejo juga menjelaskan kepada saya yang disebut encryption ya, sistem pengamanan kalau nggak salah, karena dia bilang kalau mengirim hal-hal supaya tidak diretas lewat ini, dan itu dengan sabar ya menjelaskan dan menerangkan ya dalam konteks itu. Ya, Mas Tejo guru bagi saya menyesal sekali mendadak menerima kabar kepergiannya 2 hari lalu, karena saya sampai tanggal 12 itu saya masih berkomunikasi. Sebetulnya juga gendu rasa karena ingin segera melonsing bukunya yang terakhir disampaikan kepada saya. Dan saya masih menyimpan chatnya sejak beberapa tahun yang lalu itu, karena apa saja ada saya tanyakan kepadanya. Gitu. Semoga almarhum mendapatkan jalan yang terang dan memperoleh tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur atas pernyataannya, kisah perjumpaan dengan Pak Teja. Sudah hadir juga, ini ada Bu Nasti Rukmawati, adik beliau. Selamat sore Bu Nasti.
Selamat sore Bu Nasti. Selamat sore Mas. Selamat sore Bu Nasti. Bu Nasti, kita akan sangat senang, terhormat sekali di forum ini apabila Bu Nasti bisa menyampaikan ya 1-2 patah kata terkait sosok Pak Teja dan karya beliau yang hari ini kita diskusikan. Begitu Bu Nasti. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Nasti. Nggak pernah bicara ya di depan publik. Dari kecil memang dulu kami kan berdelapan dan saat kami kecil-kecil itu memang memberikan kami nggak pernah belajar agama ya, tapi kami diberi pelajaran budi pekerti yang sampai sekarang kami pegang terus dari Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Mas Teja itu kalau sosok bagi kami itu dia itu mohon maaf agak otoriter gitu, agak otoriter pada adik-adiknya gitu. Jadi sampai pada suatu kali saya waktu di SMP itu selalu berantem waktu remaja. Saya berdua itu selalu berantem. Saya malah sama Mas Tejo. Sehingga ibu memutuskan untuk memindah saya ke Semarang, dari eyang saya di Semarang gitu. Jadi saya SMA itu di Semarang supaya kami nggak berantem gitu. Jadi kalau datang dalam keadaan damai gitu. Lagi kami kan di Jogja ya, kembali ke Jogja hanya setahun. Saya kebetulan karena Mas Tejo itu 2 kali tidak kelas karena dia sakit. Pertama kali waktu kecil, terus keduanya dia nggak mau masuk ke SMP. Dulu kan SMP naik kelas 3 itu sudah dibagi A atau B gitu. Bagian A, bagian B. Bagian A itu untuk bahasa, sosial kayak gitu. B itu untuk yang eksak gitu. Nah, dia masuk ke A pertama kalinya, dia nggak mau, aku nggak mau masuk ke A, aku mau jadi apa gitu kan. Jadi dia ngulang kembali di kelas 3 sehingga dia bareng sama saya. Ya, waktu tahun 64 saya lulus SMA, dia pun juga lulus SMA, sehingga kami bareng-bareng masuk ke Gajah Mada gitu. Saya masuk ke Fakultas Sastra, Mas Tejo ke Geografi. Setahu saya kegiatan, kalau tadi ada yang menanyakan tentang CGMI, dia nggak begitu aktif di CGMI. Dia memang diajak sama salah satu teman geografi, tapi dia nggak aktif gitu. Nggak aktif lah pokoknya gitu. Malah ikut cross country, malah Mas Tejo malah enggak gitu. Jadi kalau ditanya kegiatannya Mas Tejo di CGMI, dia bukan aktivis CGMI menurut saya. Tapi ketika dia mungkin, kalau saya melihat memoarnya, ketika dia masuk ke perguruan tingginya Pak Harto, mungkin ketemu yang lain-lain terus jadi semangat kekiriannya itu jadi tumbuh gitu, kayak gitu. Jadi kepada adik-adiknya memang agak otoriter dulunya gitu Mas. Gitu aja ini. Tapi dari luar itu kami, ketika dia meninggal, saya mendapat kesan-kesan dari teman-teman dari luar, kenal-kenalannya, temannya, sahabatnya. Saya jadi terharu gitu. Mas Tejo di luar itu baik. Semua orang, tidak ada yang mengatakan bahwa Mas Tejo itu apa gitu. Selalu pesan yang sangat baik Mas Tejo. Jadi saya merasa kemarin itu ketika berita benar-benar kami itu
apa ya, dulu kehilangan, kok belum, kami tuh merasa selalu berdelapan gitu ya. Jadi ketika hilang satu rasanya kok hilang, apalagi melihat melihat cara pemakamannya secara itu saya sedihnya nangis terus. Saya menjawab setiap kali menjawab ucapan duka cita itu saya nangis terus gitu. Saking kenapa dia punya teman yang begitu banyak, punya sahabat segala macam lah, jaringannya luas. Tapi ketika dia pergi itu sepi sekali tanpa ada siapapun kecuali keluarga intinya dan salah satu adiknya yang paling kecil yang bungsu. Tapi adik saya waktu gunung tetap datang ke rumah sakit, tapi yang datang ke pemakaman cuma adik saya yang bungsu gitu. Jadi kami sangat sedih melihat situasi itu gitu. Karena kami juga sedikit takut ya karena kami lansia dan keadaannya COVID begini memang takutlah untuk mendekati. Itu aja. Saya kira itu saja, Mas. Baik. Terima kasih Bu Nasti. Insya Allah segala amal perbuatan almarhum diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada ucapan belasungkawa, termasuk sekalian kita minta juga dengan hormat Pak Peter Carey untuk menyampaikan pandangan beliau terkait soal Pak Teja Bayu. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore. Selamat sore Pak Peter. Astika, how are you? Halo Pak Peter. Ya, Pak Peter, kita merasa terhormat sekali ketika Pak Peter bisa menyampaikan pandangan Pak Peter soal sosok Teja Bayu dan karya maupun aktivitasnya selama ini, Pak Peter. Semoga akan Pak Peter. Ya, matur nuwun. Ya, terima kasih. Ini salah satu kesempatan yang saya merasa tersanjung sekali ya. Sebenarnya pertemuan saya dengan Mas Teja sangat singkat sekali dan pada akhir hidupnya. Pertama kali kita jumpa adalah di Galeri Nasional 2015. Kita sebenarnya jumpa di toilet di Galeri Nasional, tapi langsung ada semacam ya kita saling memandang dan sesudah itu seperti saya kenal dia seumur hidup ya. Seorang yang sudah lama dan sesudah itu dia menegur saya dan dia bilang ya hanya 2015 pertama kali kita tepang waktu ada aku di Ponorogo sang pangeran dalam ingatan bangsa dan sesudah itu saya ke tempat dia di ya terpencil di Ciputat di ada seperti tempat kopi sang maestro ya mengenai ya itu dinamakan dari Bapak beliau Sujono dan waktu itu saya sudah bicara dengan orang dari Archipel yang banyak menulis mengenai Indonesia dan dia baru menerima memoir Henri Chamberlain ya dan dia bilang kok ini satu memoir yang sangat memukau sekali ya. Dia baca dari A sampai Z penuh dengan kekejian, penuh dengan ya yang memilukan, tapi sesuatu yang ya seperti ya ditulis oleh Eric Blair ya mengenai perang saudara di Spanyol, George Orwell. No bomb that ever burst could shatter the crystal spirit. Tidak ada bom yang bisa menghancur mutiara dalam manusia. Dan waktu saya dengar itu dari Henri, saya langsung penasaran. Dan pertama kali kita jumpa 2018 bulan Agustus, awal Agustus, 3 Agustus kira-kira. Itu ya hari Jumat saya langsung minta ada kopi dan saya bawa flash disk dan dia menyerahkan kopi kepada saya dan
saya mulai baca. Ya, itu sesuatu yang ya bagi saya sesuatu yang sangat ya bukan alot, tapi ya harus dikunyah ya. Tidak sesuatu yang kita bisa duduk satu siang saja dan baca sampai A sampai Z. Jadi saya bisa baca ya kira-kira separuh di atas flash disk. Lantas tiba-tiba saya diberi kesempatan untuk beli kopi dan saya sharing kopi kepada Mas Hilmi dan Mas Sisko dan juga kepada tante saya yang pernah suaminya pernah lama sekali di Salemba ya. Dan itu untuk orang-orang yang saya tahu akan menghargai. Dan setiap pagi saya baca 2-3 halaman pagi-pagi. Dan betul-betul mengkunyah dan merenungkan suasana di Buru atau ya juga di Nusa Kambangan, di Ambarawa, di Wirogunan. Tapi pada akhirnya di Pulau Buru. Dan tepat pada 25, saya baca 2 halaman yang terakhir. Dan baru saya dengar Mas Tejo berpulang. Dan seperti ada lingkaran yang tertutup bagi saya. Dan kesan dari saya mengenai Mas Tejo adalah ya pertama dia orang yang sangat apik. He was he was stylish. Dia punya seorang ya dia keren dalam sangat together. He was a very ya kita dengar dari Pak Nasti bahwa dia disiplin dan dia sangat charming, sangat ya dia punya persona yang sangat mengasyikkan bagi saya. Dan yang sangat memukau saya adalah bahwa dia betul-betul mengalami begitu banyak kekejian, tapi buku ini penuh dengan humor, penuh dengan it's full of life, sesuatu yang gesang ya dalam bahasa Jawa, ya sesuatu yang hidup dan tidak seperti Nelson Mandela atau seperti ya teman dari Dalai Lama yang keluar dari kekejian dari kamp-kamp dan penjara di China ya, dan dia bilang bahwa yang dia paling menakuti bahwa dia akan menjadi benci kepada orang yang menjadi penjaga ya. Dan menurut saya, Mas Tejo adalah seorang yang sudah lepas. Dia sudah ada pencerahan yang dalam. Ada sesuatu yang ya salah satu pengajaran yang bagi saya, walaupun saya hanya 3-4 kali berjumpa dengan beliau, dia melekat di hati. Dan seperti saya kehilangan satu teman ya sejalan, walaupun ya hanya sepintas lalu kita our paths crossed. Jadi bagi saya satu anugerah, satu berkah, satu keistimewaan di dalam hidup saya untuk mengenal seorang Bung Tejo. Dan juga saya ya pikir bagaimana seorang Bung Tejo ya bisa begitu lepas ya 8 anak dan harus dijaga sendiri di Jogja dan ya hanya single parent ya bagaimana dan saya tanya kepada Bung Tejo dan dia bilang bahwa ya bapak dia dari atas satu orang dan dari bawah satu orang lain, dan ya di dalam satu cengkraman pasaman yang singkat saya bisa mengerti. Jadi ya semoga diterima di sisi Sang Penguasa dan may flights of angels sing him to his rest. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Semoga doa kita semua tentu semoga almarhum Pak Tejo Bayu mendapatkan tempat terbaik di isinya. Terima kasih para beberapa yang sudah di forum ini menyampaikan kesan dan perspektif tentang Pak Tejo Bayu. Untuk menutup forum
pada sore hari ini sebelum kita tutup mungkin saya minta untuk Mas Kunchoro dan Mas Sisko untuk memberikan ya kalimat pemungkas begitu. Silakan Mas Kunchoro dulu. Oke, terima kasih Mas Andika. Justru kita mungkin bahagia ya, walaupun di tengah kesedihan kehilangan Pak Tejo Bayu, tapi paling tidak banyak orang yang peduli, dan saya berharap juga ke depan buku ini dibaca, terutama kaum muda. Saya berharap betul, saya tidak tahu apakah saya, Sisko, Mas Daya, Mas Andika ini masih muda atau menuju tua gitu ya, tapi saya berharap generasi di bawah kita membaca itu dan memahami peristiwa 65 dengan lebih jernih melalui apa? Banyak memoir yang diterbitkan, dan salah satunya melalui memoirnya Pak Tejo Bayu. Itu saja, terima kasih Mas Andika. Terima kasih Mas Kunchoro. Mas Sisko, silahkan. Semoga. Pak Peter Carey, terima kasih bukunya. Terima kasih sudah berbagi bukunya Pak Tejo. Ini berharga sekali hadiah tahun barunya. Saya pikir terima kasih banyak, sudah banyak sekali yang bergabung di forum ini, meluangkan waktu, berbagi pengalaman dan juga refleksi. Tadi informasinya Bu Nur Syahbani Kaca Sungkana dengan Pak Harwib itu tidak ada ya di bukunya Pak Tejo Bayu, yang bagaimana Pak Tejo Bayu melakukan aksi-aksi dalam perlawanan Orde Baru, baik itu secara fisik maupun secara teknologi. Itu dahsyat banget itu. Jadi saya pikir informasi tadi berharga, dan saya pikir menceritakan Pak Tejo Bayu berikutnya akan menjadi penting, khususnya dalam gerakan pro demokrasi Indonesia ya. Ya, sebagai penutup, tindak lanjut saya sih, saya akan meresensi buku ini begitu. Terima kasih banyak, sekali lagi turut berbelasungkawa dan mendoakan yang terbaik untuk Pak Tejo Bayu. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Mas Sisko. Kalimat terakhir dari saya, ya periode 65 dan setelahnya mungkin ya kita tahu bahwa itu adalah zaman-zaman yang penuh dengan keruwetan, tapi tidak juga kita menganggap itu keruwetan hingga saat ini. Semoga generasi yang hari ini ataupun setelahnya bisa melihat peristiwa itu dengan jernih, dan tentunya apa yang sudah dialami dan ditulis oleh Pak Tejo Bayu menjadi pembelajaran untuk kita untuk melihat, membuat persepsi terhadap kasus 65. Ya semoga aja apa yang kita lakukan hari ini, forum kita hari ini, semoga positif, dan tentunya kita berdoa bersama untuk almarhum Pak Tejo Bayu. Sekali lagi, mungkin beliau sudah tiada, tapi ingatan kita terkait apa yang sudah dilakukan beliau dan apa yang ditulis hari ini lewat memoirnya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya selaku moderator pada sore hari ini. Saya serahkan kembali kepada host kita hari ini. Silakan Mas Daya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.